Terima kasih atas kesempatan ini. Sejarah berdirinya SDK Minanga. Yang pertama, latar belakang. Berdirinya SDK Minanga dilatar belakangi oleh kondisi geografis Desa Minanga yang berupa pegunungan. Siswa harus melewati jalan yang cukup curam untuk menuju ke SDN 009 Tomba yang merupakan sekolah dasar yang ada di Desa Minanga. Karena jarak yang cukup jauh, kebanyakan orang tua harus mengantar jemput anaknya. Bahkan ada siswa yang putus sekolah karena tidak sanggup berjalan kaki pergi dan pulang sekolah. Didasari oleh hal tersebut, maka muncullah inisiatif beberapa tokoh, yaitu Bapak Bertimeus, Bapak Bijate, Bapak Prihatin, dan Bapak Restuari untuk memohon kelas jauh SDN 009 Tomba. Dari hasil pembicaraan mereka, selanjutnya mereka memberi mandat kepada Bapak Bijate yang pada saat itu menjabat sebagai pengawas SD untuk menghadap kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa yang saat itu dijabat oleh Bapak Haji Muhammad Syukur SPDI MPD untuk memohon kelas jauh SD Tomba. Karena berawal dari niat yang suci dan murni, memikirkan kepentingan orang banyak, maka permohonan tersebut disambut baik oleh Bapak Kepala Dinas dan selanjutnya menyarankan mendirikan SD kecil dengan persyaratan membentuk panitia. Setelah mendapat lampu hijau dari Kepala Dinas Pendidikan, selanjutnya Bapak Bijate mengkoordinasikannya kepada Kepala UPTD Dikbud Bambang yang saat itu dijabat oleh Bapak Roni Setiawan SPD, dan lagi-lagi maksud dan tujuan untuk mendirikan SD kecil mendapat respon positif dan apresiasi yang sangat luar biasa dari Kepala UPTD. Sebagai salah satu persyaratan pengurusan pendirian SDK Minanga, para tim penginisiatif kembali menyatukan pendapat dan selanjutnya membentuk kepanitiaan. Adapun panitia yang terbentuk yaitu Ketua Bapak Bonar, Wakil Ketua Bapak Suharmin, Sekretaris Bapak Asdin, Wakil Sekretaris Bapak Del Puramis, dan Bendahara Bapak Prihatin. Panitia yang terbentuk bersama pemerintah Desa Minanga dalam hal ini Bapak Kende Esos yang menjabat sebagai Kepala Desa saat itu bersama BPD Desa Minanga kembali menghadap kepada Kepala Dinas, dan hasilnya panitia mendapat rekomendasi dan tugas untuk pengadaan lokasi sekolah dan calon kepala sekolah. Selanjutnya panitia melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas, yaitu menentukan calon kepala sekolah dengan mengadakan rapat bersama tokoh-tokoh masyarakat, dan hasilnya menyepakati Bapak Bernabas sebagai calon kepala sekolah. Langkah selanjutnya, panitia menghadap kepada Bapak Bernabas untuk meminta kesediaannya untuk menjadi kepala sekolah, dan hasilnya beliau bersedia untuk menjadi kepala sekolah. Setelah itu, panitia melaksanakan tugas lainnya, yaitu sosialisasi pendirian SD kecil Minanga dan penggarapan lokasi kepada masyarakat Desa Minanga. Yang kedua, lokasi. Lokasi pertama yang disepakati yaitu bertempat di perbatasan Dusun Paladu dan Dusun Pangkali. Namun panitia melihat bahwa luas lokasi tersebut tidak memenuhi syarat, maka panitia mencari lokasi lain yang memungkinkan, dan lokasi tersebut adalah lokasi milik Bapak Prihatin di Dusun Tandingangin dengan harga 1 ekor induk kerbau hitam. Lokasi tersebut berupa kebun dan memerlukan upaya untuk dapat dijadikan lokasi yang layak untuk mendirikan bangunan sekolah, sehingga panitia memisahkan penggarapan lokasi melalui tomangoro dan swadaya masyarakat berupa gotong royong secara bergiliran. Yang ketiga, sumber dana. Dana yang digunakan bersumber dari hasil permohonan bantuan oleh Bapak Kepala Desa Minanga kepada Pemda Kabupaten Mamasa sebanyak 50 juta rupiah, dan dana tersebut rencananya digunakan untuk pembebasan lokasi sebanyak 25 juta
rupiah atau seharga 1 ekor induk kerbau hitam, dan biaya tumengoro oleh Bapak Yusak 8 juta rupiah dan telah dibayarkan pada tahun 2017 dengan menggunakan uang bunga karena dana bantuan dari Pemda cair pada tahun 2022 sehingga dana yang dipinjam 8 juta rupiah menjadi 25 juta rupiah. Yang keempat, gedung sekolah. Gedung sekolah berupa gedung darurat dibangun secara swadaya oleh masyarakat dan untuk sementara meminjam lokasi Bapak Leonard yang berdekatan dengan lokasi SDK yang sementara digarap. Gedung darurat ini digunakan selama 2 tahun pelajaran. Pada tahun 2018, SDN 009 Tumba menerima bantuan rehab ringan yang di pihak ketigakan dan atas persetujuan Kepala Sekolah SDN Tumba yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Bijate, bangunan tersebut dibangun di SDK Minanga. Bangunan tersebut sebanyak 2 ruang kelas yang selanjutnya disekat menjadi 4 ruangan yang digunakan untuk ruang belajar sebanyak 3 ruangan dan 1 ruangan guru. Seiring pergantian tahun ajaran, bertambah pula rombongan belajar sehingga pada tahun 2021 dibangun kembali gedung darurat melalui swadaya masyarakat sebanyak 3 ruangan kelas. Yang kelima, penerimaan siswa baru. Penerimaan siswa baru dimulai pada tahun ajaran 2017-2018 sebanyak 9 orang siswa, tahun 2018-2019 sebanyak 9 orang, tahun 2019-2020 sebanyak 6 orang, tahun 2020-2021 sebanyak 8 orang, tahun 2021-2022 sebanyak 6 orang, dan tahun 2022-2023 sebanyak 9 orang. Yang keenam, guru dan tenaga kependidikan. Bagian A, Kepala Sekolah. Kepala Sekolah pertama yaitu Bapak Bernabas yang menjabat dari tahun 2017 sampai dengan Maret 2021. Selanjutnya dijabat oleh Ibu Bawarnita SPD dari bulan Maret 2021 sampai sekarang, yang sebelum menjabat sebagai Kepala Sekolah telah menjadi guru kelas sejak tahun 2017. Bagian B, guru dan tenaga kependidikan. Sejak berdirinya SDK Minanga, ada beberapa guru dan tenaga kependidikan yang mengabdikan diri demi berlangsungnya proses belajar mengajar, yaitu yang pertama Bapak Bernabas, yang kedua Bapak Ibu Mawarnita SPD, yang ketiga Bapak Daris SPD, yang keempat Ibu Irmayani SPDK, yang kelima Ibu Septi Nuwita SPD, yang keenam Ibu Pridianti SE, yang ketujuh Bapak Bahar SPD, yang kedelapan Bapak Aji SPD, yang kesembilan Ibu Riswanti SE, yang kesepuluh Resti Binarti, yang ke-11 Bapak Suharmin, yang ke-12 Ibu Hanna SPD, yang ke-13 Ibu Hania, yang ke-14 Ibu Silvana almarhum, yang ke-15 Ibu Irma Puspita almarhum, yang ke-16 Bapak Asdin, yang ke-17 Bapak Idris, yang ke-18 Ibu Kristina, yang ke-9 Ibu Febriani. Dari sekian guru dan tenaga kependidikan tersebut yang sudah tidak aktif, dari sekian guru dan tenaga kependidikan tersebut ada yang sudah tidak aktif dikarenakan mutasi, mengundurkan diri, dan ada yang meninggal dunia. Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang sampai sekarang sebanyak 12 orang. Yang ketujuh, personil komite. Sejak berdirinya SDK Minanga sudah 3 kali mengalami pergantian komite. Adapun personil komite yaitu yang pertama periode 2017 sampai 2020, Ketua Bapak Dodi, Sekretaris Bapak Asdin, Bendahara Bapak Delpiranus. Yang kedua periode 2020-2023, Ketua Bapak Jasmin, Sekretaris Bapak Suharmin, Bendahara Bapak Gaswan. Yang ketiga periode 2023 sampai 2026, Ketua Bapak Sumitro, Sekretaris Bapak Dirmayanto.
Bendahara Bapak Idrus. Demikian secara singkat, sejak perjuangan pendirian SDK Minanga hingga hari ini telah berhasil menamatkan siswa untuk angkatan pertama sebanyak 8 orang siswa. Semoga dengan mengetahui sejarah ini kita semua semakin bersemangat untuk bahu-membahu memajukan sekolah ini sebagai wadah pendidikan bagi generasi kita. Adapun kegiatan musyawarah dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pendirian SDK Minanga yang sempat didokumentasikan akan menjadi lampiran dari sejarah ini. Sekian dan terima kasih.